Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Upu. Saya mahasiswa jurusan Budidaya Perairan semester 5. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan terkait analisis kualitas perairan dalam segi parameter biologi perairan pada budidaya ikan kakap merah Lut Janus sp di keramba jaring apung KJA. Semoga apa yang saya jelaskan pada kesempatan kali ini bisa menambah wawasan teman-teman, khususnya teman-teman yang berada atau memiliki latar belakang jurusan budidaya perairan. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah manajemen kualitas air yang saya sebut nama beliau Dr. Juliana SPI MP. Pada kesempatan kali ini teman-teman, saya akan menjelaskan terkait analisis kualitas perairan dalam segi parameter biologi perairan pada budidaya ikan kakap merah Lut Janus sp di keramba jaring apung. Tentunya pada pembahasan terkait ikan kakap merah tak lepas dari yang namanya morfologi ikan kakap merah itu sendiri. Adapun morfologi ikan kakap merah dapat terdiri dari filum chordata, kelas Actinopterygii, ordo Perciformes, famili Lutjanidae, genus Lutjanus, spesies Lutjanus sp. Tentunya ikan kakap merah memiliki kebiasaan hidup. Secara umum, ikan kakap merah Lut Janus sp ini termasuk pada salah satu spesies ikan yang hidupnya dan banyak kali dijumpai pada perairan pesisir, perairan yang memiliki bebatuan karang, serta pada muara-muara sungai di berbagai penjuru dunia. Habitat hidup ikan kakap merah Lut Janus sp ini biasanya banyak dijumpai pada perairan yang memiliki batu karang, sehingganya ikan kakap merah ini biasa disebut oleh sebagian orang sebagai ikan demersal. Pada tahun 2010, seorang ilmuwan itu menemukan ada 7 jenis terumbu karang yang dijumpai sebagai tempat aktivitas ikan kakap merah. Di situ dia memijah, melakukan aktivitas-aktivitas yang tentunya ada kaitannya dengan kehidupan ikan kakap merah itu sendiri. Perbandingan antara tingkat variatif pada awal sejarah hidup untuk ikan kakap merah, ikan kakap yang biasanya dijumpai juga di bebatuan karang itu biasanya ikan kakap yang sudah siap panen. Ikan kakap pada dasarnya adalah spesies ikan yang sifatnya karnivora, yang makannya dapat terdiri dari ikan-ikan kecil, krustacean, invertebrata, dan lain sebagainya. Ikan kakap merah ini biasanya menyukai makanan berupa ikan-ikan kecil, udang, kepiting, Stamatoda, amfipoda, serta gastropoda. Tentunya hal demikian merupakan penjelasan terkait kebiasaan hidup ikan kakap merah. Tapi banyak dijumpai dan banyak dijelaskan untuk ikan kakap merah itu sendiri, dia paling banyak menghabiskan ataupun banyak dijumpai di perairan yang memiliki bebatuan karang. Hal demikian mengapa? Karena ikan kakap merah ini biasanya menyukai tempat-tempat yang gelap. Dia biasanya menghindari sinaran-sinaran matahari, dan biasanya mereka bersembunyi di balik bebatuan karang, dan di bebatuan karang tersebut menjadi tempat hidup mereka, tempat mencari makan, dan tempat mereka bereproduksi. Tentunya dalam kita memulai usaha budidaya itu tentunya ada beberapa faktor parameter yang menjadi hal paling spesifik yang tentunya kita menjadi pusat perhatian. Tentunya untuk kesuburan kualitas perairan tak lepas dari yang namanya parameter biologi. Nah, peranan parameter biologi pada suatu perairan budidaya secara umumnya parameter biologi sangat berpengaruh terhadap keberlanjutan ataupun kelangsungan hidup ikan, khususnya ikan kakap merah, di dalam keramba jaring apung ataupun di lingkungan-lingkungan budidaya lainnya. Mengapa demikian? Sebab parameter biologi itu erat kaitannya dengan keberadaan fitoplankton ataupun jasad renik lainnya, sehingga kandungan unsur biologi yang terdapat dalam badan perairan menjadi salah satu indikator yang guna untuk menentukan adanya kualitas air tersebut. Tentunya teman-teman sekalian, parameter biologi yang terdapat dalam kandungan
air itu memiliki unsur biologi yang menjadi indikator penting terdapat yang tentunya dapat diamati, yang tujuannya untuk dapat menentukan keberadaan ataupun indikator kualitas dalam budidaya ikan kakap merah. Tentunya keberadaan fitoplankton, zooplankton, dan bentos itu menjadi salah satu indikator, menjadi penilaian tersendiri untuk kita dapat menganalisa suatu keadaan lingkungan perairan itu baik atau tidaknya dilakukan suatu usaha budidaya, khususnya pada budidaya keramba jaring apung. Tentunya keberadaan biologi, parameter biologi itu menjadi sangat fundamental di kalangan para petani pembudidaya ikan. Hal demikian tidak bisa dianggap remeh karena parameter biologi itu dapat menghidupkan pakan-pakan alami yang nantinya menjadi makanan-makanan tambahan untuk ikan kakap merah di lingkungan budidaya keramba jaring apung. Setelah itu teman-teman, perlu saya sampaikan kepada teman-teman sekalian, ada jenis-jenis organisme biologi pada perairan budidaya ikan kakap merah yang pada slide sebelumnya sudah saya sampaikan. Ada fitoplankton, zooplankton. Tentunya dua organisme ataupun organisme-organisme biologi seperti ini menjadi, saya katakan lagi, menjadi salah satu ukuran atau penilaian terkait adanya kualitas air yang sangat berkualitas. Tentunya kita perlu memerhatikan adanya jasad-jasad renik di lingkungan perairan tersebut sehingganya memungkinkan kita untuk melakukan usaha budidaya ikan kakap merah itu semakin terjaga dan berkeberlanjutan. Tentunya dalam suatu budidaya perairan atau suatu dalam badan perairan itu tidak terlepas dari namanya faktor fisika, kimia, dan biologi. Karena pada penjelasan kali ini saya lebih spesifik kepada parameter biologinya. Teman-teman perlu ketahui bahwa dalam perairan itu terbagi menjadi faktor-faktor di dalam itu saling berkesinambungan, antaranya adalah faktor fisika, kimia, dan biologi. Ketiga faktor ini memiliki keterkaitan erat, sehingga apabila dalam satu parameter mengalami gangguan, itu akan mengakibatkan ketidakseimbangan kualitas perairan. Tentunya dalam fisika itu meliputi suhu, salinitas, tingkat kecerahan. Dan untuk pada kimia itu oksigen terlarut, pH, nitrat, dan amoniak. Dan pada biologi itu kelimpahan plankton, fitoplankton, zooplankton, dan bentos. Ketiga unsur ini teman-teman menjadi salah satu mitra antara parameter satu dengan yang lainnya untuk menjaga keseimbangan dalam badan perairan. Ketiga parameter tersebut saling memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lainnya, sehingga apabila ketika salah satu unsur parameter terganggu, maka otomatis akan dapat mengganggu unsur lainnya. Mengapa demikian? Saya berikan salah satu contoh dalam bahasa literatur. Ketika suhu perairan akan naik, ia akan berpengaruh terhadap penurunan kadar oksigen terlarut dalam badan perairan. Hal ini disebabkan ketika suhu naik akan menyebabkan proses respirasi pada organisme perairan yang akan nantinya meningkatkan sehingga mengakibatkan terjadinya penurunan kadar oksigen dalam lingkungan keramba jaring apung. Tentunya apabila kadar oksigen ini menurun, keberadaan fitoplankton, zooplankton, bentos, dan jasad-jasad renik lainnya yang pada umumnya hidup membutuhkan oksigen terlarut itu akan mati dan kualitas perairan tidak akan stabil. Tentunya kan kadar oksigen itu sangat dibutuhkan, bukan hanya saja dibutuhkan oleh ikan kakap merah, tentunya akan dibutuhkan oleh fitoplankton, zooplankton, dan bentos. Nah, apabila kadar oksigen terlalu turun, maka ketersediaan pakan alami itu akan menurun, sehingganya si ikan kakap merah ini tidak akan mendapatkan suplai makanan tambahan, hanya berpatokan pada pemberian pelet ataupun pakan buatan dari sang petani.
Tentunya hal demikian akan berpengaruh kepada keberlangsungan hidup ikan. Apabila kadar oksigen terlalu menurun, maka kepadatan yang terjadi dalam area budidaya itu membuat ikan kakap merah saling saing menyaingi, memperebutkan kadar oksigen atau oksigen terlarut dalam lingkungan budidaya, sehingga menyebabkan kematian ataupun menyebabkan gangguan metabolisme dalam tubuh kakap merah ini menjadi terganggu, sehingganya mereka bisa mengalami kematian massal. Saya rasa terkait penjelasan analisis parameter biologi untuk budidaya keramba jaring apung pada ikan kakap merah, saya rasa cukup sampai di sini. Semoga apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini bisa menambah wawasan teman-teman sekalian. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Kiranya sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.